Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Gubernur Papua Barat Daya, pimpinan DPR Papua Barat Daya, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat yang akan memandu pengucapan sumpah janji, dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji dipandu oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Lebih Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.4 garis datar 2061 nomor 2025. Saya, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, akan memandu sumpah berjanji sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Bersedia. Mengucapkan sumpah atau janji dengan agama apa? Agama Kristen Protestan. Saya perlu ingatkan kepada saudara bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengambil tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila,
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di sini, juga terpenting sekali harus diyakini bahwa janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha Mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati nurani saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya bertanggung jawab saudara. Selanjutnya, saudara akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan ini. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi, demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong saya. Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah janji. Diawali oleh Ketua DPR Papua Barat Daya masa jabatan tahun 2024-2029. Selanjutnya, yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat. Selanjutnya, penguat sumpah janji. Kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat dan penguat sumpah janji, dipersilakan kembali ke tempat semula.
Penyerahan palu pimpinan dari pimpinan rapat DPR Papua Barat Daya kepada Ketua Definitif DPR Papua Barat Daya masa jabatan tahun 2024-2029 kepada yang terhormat Ibu Ananda Batu SE selaku pimpinan rapat dan didampingi oleh Bapak Frederick F.A. Marisa SD dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, saya menyerahkan palu pimpinan Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya yang sudah dilantik secara definitif. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan arif, penuh integritas demi rakyat dan daerah Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih. Saya Ketua DPR Papua saya dengan Pak Willy untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam fungsi tugas kedewanan bersama dengan pimpinan secara kolegial. Kepada yang terhormat Ketua DPR bersama Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPR Papua Barat Daya dipersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2.4/2808 tahun 2025 tentang peresmian pengesahan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Menteri Dalam Negeri menerima bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi khusus Provinsi Papua menegaskan bahwa peresmian pengesahan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang diangkat dilakukan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan ekonomi khusus Provinsi Papua menegaskan bahwa dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan dan menetapkan keputusan Gubernur, Menteri dapat melakukan penetapan pengesahan pengangkatan berdasarkan keputusan Pansel Provinsi. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengesahan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Mengingat
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam kurun Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 135, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4151. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam kurun Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 155. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6697. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam kurun Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5587. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam kurun Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 685. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah dalam kurun Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 158. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 68 nomor 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dalam Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 238. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6730. Yang utamanya terkabul dalam ambilan keputusan dari dalam negeri sebagai anggota dalam peraturan hukum daya melalui mekanisme penyangkatan sisa masa jabatan tahun 2024 dan kepadanya diberikan hak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-1 berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya yang dipilih melalui pemilihan umum tahun 2024-2029. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2025. Menteri Dalam Negeri tanda tangan Muhammad Tito Karnavian. Keputusan menteri ini disampaikan kepada 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2-15 Angkat Pembaca 16 masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Aslawa APR Indonesia. Mafira keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4 28
Nomor 1, nama Matias Freddy Komedi. Daerah Telangana, Kota Solo. Dua, nama Selvina Kalani. Daerah Telangana, Kota Solo. Tiga, Artes Indigo Orkes Manigala. Daerah Telangana, Kabupaten Solo. Empat, Marnikes Susana Kalani. Daerah Telangana, Kabupaten Solo. Lima, nama Randi Umay. Daerah Telangana, Kabupaten Rajapa. Enam, nama Robert Sios Julius Warman. Daerah Telangana, Kabupaten Rajapa. Santai. Tujuh, nama Sios Karen Ledera. Daerah Telangana, Kabupaten Sorong Selatan. Delapan, nama Maria Cipau. Daerah Telangana, Kabupaten Maitra. My brat. Putra, my brat. Ternyata. My brat. Mungkin berat. Sembilan, nama Yanias Januarius Dedi. Daerah Telangana, Kabupaten Kamal. Sedik. Menteri Dalam Negeri tanda tangan Muhammad Tito Karnavian. Salinan sesuai dengan aslinya kepada Kepala Biro Umum Asmara KPM Revisi Sedia. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat yang akan memandu pengucapan sumpah janji, dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji dipandu oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat.
Nomor 14 tahun 2014 KPD Musyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/1/1 Garis Data 2808 tahun 2025. Saya, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, akan memandu sumpah berjanji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Saya ulangi, Papua Barat Daya, mekanisme pengangkatan masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara semua, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Sedia. Mengucapkan sumpah atau janji dengan agama apa? Saya perlu ingatkan kepada saudara bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di sini, juga terpenting sekali harus diyakini bahwa janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati nurani saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya jawaban saudara. Selanjutnya, saudara semua agar mengikuti dan menirukan kata-kata yang saya ucapkan dengan iman. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya mekanisme pengangkatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji.